Coba udah gak? Tes. Oke. Udah ya, nggak usah ya. Nggak usah mic ya. Mic-nya ini kayaknya lagi error teman-teman ya. Kita tanpa mic udah jelas ya. Oke, lanjut. Suara nggak jelas. Yang keras nanti. Oke, lanjut. Kita di sini akan bahas terkait pesiar ya teman-teman. Mungkin di sini udah ada yang pernah dengar pesiar. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Ada siapa? Halo, aku Zain. Oke, ada Zen ya dari bagian kepesertaan. Oke, lanjut ya. Mungkin sebelum kita jawabin pertanyaan, kita jelasin dulu apa sih pesiar itu, Kak Zen gitu. Apa itu pesiar? Pesiar itu program yang diadakan oleh BPJS Kesehatan yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat desa akses pendaftaran BPJS Kesehatan gitu. Jadi apa itu? Iya, lanjut aja. Jadi untuk masyarakat desa yang jauh dari kantor cabang itu bisa langsung datang ke kantor desanya yang sudah kerjasama dengan kita gitu, yang sudah menjadi agen pesiar itu bisa daftar mandiri ke sana. Bisa daftar mandiri, bisa reaktivasi, terus bisa cek data atau ubah data bisa di sana juga ya Kak. Bisa banget. Oke, buat teman-teman di sini makasih dari kantor cabang Gresik udah nonton kita nih. Nah, ini siapa tadi? Oke, lanjut ya. Kak, kalau mau daftarin anak aku bayi gimana? Gimana nih Kak Zen? Kalau daftarin bayinya harus lapor ke kita ya. Jadi boleh kalau misalkan di desanya udah agen pesiar lewat desa boleh. Kalau misalkan belum ya sudah lewat WA Pandawa saja biar sambil rebahan sambil daftarin bayinya. Gitu ya. Bisa langsung di WA Pandawa ya teman-teman ya di 0811 8105 165 kayak gitu. Jelas ya Dim ya suaranya ya. Lanjut nih Kak, ada loker nggak buat BPJS Kesehatan? Waduh udah telat Kak, udah tutup nih kemarin di Februari untuk ini deh lowongan kerja ya di BPJS Kesehatan. Mungkin bisa di follow kita dulu biar nggak terlambat lagi ya. Nanti kalau ada info langsung kita infoin di media sosial kita kayak gitu nih. Oke, lanjut. Ini mobil JKN itu apa buat satu kakak? Ini ada pertanyaan dari Kak Yeni, gimana nih Kak Zen? Bisa dibuat satu kakak karena butuh satu nomor aja untuk masuk ke mobil JKN gitu. Nanti susunan keluarganya itu muncul sendiri dalam satu akun mobil JKN. Tapi kalau misalkan mau didaftarkan semua per NIK juga nggak apa-apa. Jadi bisa ya jawabannya. Yang penting itu harus sama Kak Zen ininya kepesertaannya ya. Kalau beda-beda itu nggak bisa dijadiin satu kakak, satunya PBI, satunya PPU gitu ya. Iya, itu nggak bisa. Harus kalau mandiri semua bisa langsung satu kakak di satu akun mobil JKN. Oke, lanjut. Kak, saya mau aktivasi jadi mandiri lewat Pandawa malah disuruh ke kantor. Kenapa ya Kak? Kenapa itu? Sorry. Kak, saya mau aktifin jadi mandiri lewat Pandawa, malah disuruh ke kantor. Kenapa ya? Kenapa? Jadi teman-teman mungkin bisa di SS ya. Kenapa Pandawa ini nyuruh lewat ke kantor? Atau mungkin ini mandiri, atau mungkin KBI aktif bisa jadi atau enggak kemungkinan memang ada data yang perlu divalidasi makanya harus ke kantor gitu. Kalau di Pandawa tuh seperti itu biasanya gitu karena biasanya ada yang butuh materai kayak gitu-gitu ya Kak Zen. Ada yang perlu divalidasi lah intinya. Jadi disarankan kalau memang sarannya ke kantor bisa ke kantor aja Kak kayak gitu ya. Betul. Oke, izin bertanya boleh banget. Untuk apakah boleh beda vaskes mesti kita satu kakak? Boleh.
Ya, yang nggak boleh itu beda kelas ya, Betul. beda kelas yang nggak boleh Kak Tut Sari, boleh beda vaskes, satunya pengen mungkin satunya domisilinya udah ganti ya, udah mungkin ada yang kuliah di Malang gitu bisa ya. Anaknya langsung ubah vaskes di Malang, tapi orang tuanya tetap di Banyuwangi gitu Boleh. Jadi kalau mau ubah vaskes di mobil JKN, diperhatikan centangnya untuk satu keluarga atau enggak ya. Betul, yang penting jangan dicentang kayak gitu. Sehat dari Bali, halo dari seberang. Salam sehat. Harus ke kantor sesuai KTP atau yang terdekat dengan domisili ya Kak. Yang terdekat dengan domisili aja Nah, bisa. yang terdekat ya Kak Piromania. Nggak harus sesuai KTP, nanti kejauhan harus balik lagi ya. Betul. Kak mau pindah kecamatan apa bisa? Kak Risa, pindah alamat ya berarti ya Kak? Bisa banget dong, bisa melalui aplikasi Mobil JKN aja atau WA Pandawa kalau memang dari kakak KTP-nya udah berubah juga ya. Update Bisa. data aja ya. Update data aja. Gitu. Oke lanjut, daftar online apa bisa? Bisa banget Bisa ya, banget. daftar online teman-teman. Untuk layanan ini masih bisa mas formulirnya ya? Masih ya? Udah bisa. Oh, udah bisa ya? Oh iya. Loh aku nanya udah bisa dikirim belum Oh, ya? bisa. Oh udah bisa. Bisa, dikirim. dikirimnya bisa. Oke, jadi teman-teman untuk pendaftaran baru dan reaktivasi itu bisa melalui formulir pendaftaran yang udah kami sediain. Itu spesial cuma live aja ya teman-teman Eksklusif ya. hanya di live saja. Ya, untuk teman-teman di sini yang nanya, Kak, daftarnya di mana? Ya, bisa langsung ke formulir tersebut ya. Isi data diri yang sesuai, nama lengkap, terus nomor handphone, email itu yang sesuai nanti akan dihubungi kayak Betul. gitu. Gimana ya Kak caranya? Tinggal diisi aja ya formulirnya, tinggal diisi, Diisi aja yang lengkap. formulirnya. Betul. Kalau enggak langsung aja ke WA Pandawa boleh. WA Pandawa sekarang 24 jam soalnya teman-teman. Kak, permisi pembuatan awal BPJS Kesehatan apa aja? Awal. Syaratnya. Syaratnya Syaratnya butuh KTP, KTP, KK, kakak, sama buku rekening aja. sama buku rekening ya teman-teman ya. Halo yang baru join jangan lupa di like ya. Masih 3.000 teman-teman. Yuk di like, di follow kita. 7.000 lagi. Ya, jadi karena gampang banget persyaratannya kakak, KTP, sama buku Buku rekening. rekening. Ya, itu aja udah cukup. Kalau rekeningnya nggak ada bukunya, pakai M-Banking. Ya, kalau bukunya hilang ya pakai M-Banking aja. Untuk BPJS yang dari Pemda kenapa bisa diblokir Kak? Blokir. Kak Senja. Itu bukan diblokir Kakak, tapi memang sudah tidak ditanggung ya. Iya, jadi teman-teman untuk bantuan iuran sifatnya itu nggak selamanya ya. Jadi ada masanya pasti dinonaktifkan, tergantung dari dinas sosial itu ya. Kak aku daftar tapi kok katanya udah ikut BPJS pemerintah. Nah bisa jadi Kak Tia. Jadi untuk sifatnya bantuan itu tidak ada pemberitahuan juga ya dari pihak pemerintah daerah mau memberikan bantuan. Nah kalau udah dirasa, maksudnya kalau dirasa perlu bantuan dari pemerintah biasanya pemerintah langsung aktifin atau bayarin kayak gitu. Makanya dicek secara berkala aja di aplikasi Mobil JKN atau di WA Pandawa ya. Cukup pakai NIK sama tanggal lahir aja gitu. Iya. Biasanya kita informasikan by surat tiap tahunnya sekali, setahun sekali tapi. Oke, kok nggak punya buku rekening kalau nggak punya buku rekening atau sininya berarti nggak bisa daftar ya Kak? Bisa. Pakai lewat M-Banking tadi. M-Banking ya. Buat Banking, M-Banking kalau nggak tadi, aplikasi Kakak. e-wallet tuh, kan sekarang Betul, udah banyak udah aplikasi e-wallet. banget Bisa ya banget. Kak Vira ya. Ada BPJS keliling ya, ada Kak. Untuk BPJS keliling bisa dicek langsung di Jadwalnya di Instagram Instagram. kita ya, di Instagram resmi kita jadwalnya itu udah ada tertera di desa apa, jam berapa, tanggal berapa. Gitu Kak Uta. Jos Kak Uta. Oke, lanjut nih. Mana nih? Lokasinya di mana Kak? Ini di BPJS Kesehatan kantor cabang Banyuwangi, teman-teman. Banyuwangi teman-teman, sesuai judul. Mana judulnya?
ini username. Username di Banyuwangi, iya boleh di follow dong untuk warga Banyuwangi dan Situbondo ya. Ada loker Kak udah tutup di Februari kemarin, makanya di follow kita biar nggak ketinggalan. Boleh. Apalagi? Oke Kak, sekarang kan BPJS pakainya KTP, terus kalau anak bayi kalau mau periksa pakai BPJS itu gimana? Ada KIA ya, ibu mamanya Zayan. Ya, mamanya Zayan pakai KIA boleh, kalau nggak pakai kakak juga boleh gitu. Jadi nggak harus KTP, yang penting ada NIK-nya. Nah ini mungkin yang ditanyakan kalau bayi belum punya KIA, terus belum punya kakak gitu ya, mungkin bayi baru lahir gitu. Oh, baru lahir. Nah itu pakai bayi nyonya atas nama ibunya ya. Jadi biasanya kalau misalkan baru lahir itu didaftarin sama Vaskesnya biasanya. Pakai nama bayi nyonya, bayi nama nyonya. ibu kandungnya terus. Kalau memang kayak bayinya gitu. butuh layanan kesehatan pasti didaftarkan sama Vaskesnya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke lanjut. Untuk mana nih. Punya BPJS kelas 3 tapi mati, cara ngaktifinnya gimana Kak? Lewat Pandawa, boleh ya. Pandawa. Lewat Pandawa bisa Kakak. Iya. Ya itu gampang banget Kelas tinggal. 3 mati. Ini sepertinya ini PBI ya mungkin. Oh ini PBI mungkin yang dimaksud. Kak Sandy bisa dikomen dulu nih Kak Sandy ya. Iya, mungkin Ini PBI. PBI ya. apa daftar mandiri nih dulu nih. Ya teman-teman kita ulangin lagi PIN nih, mana nih formulir pendaftaran. Nah, Iya, udah muncul untuk betul. teman-teman yang mau reaktivasi ataupun pendaftaran Pendaftaran baru baru. bisa melalui formulir tersebut. Ya, kita nggak ada minta NIK ya teman-teman, jadi jangan sampai mengisi NIK di formulir tersebut, jangan sampai ya. Jadi nomor HP sama nama aja biar kita hubungi, nanti ada tim dari kita yang menghubungi nomor tersebut kayak gitu. Betul. Kak, BPJS pemerintah buat lahiran itu berarti gratis ya Kak? Bisa Bisa aja, asalkan sesuai dengan indikasi medis ya teman-teman. Bener banget, jadi sesuai indikasi medis. Sesuai dengan indikasi medis, nanti bisa ditanggung secara gratis lahirannya. Yang penting jangan tiba-tiba pengen sesar padahal bisa normal gitu Ya, ya, tiba-tiba gitu. ke rumah sakit tanpa indikasi medis dokter. Itu Kak Tia, udah dijawab ya Kak Tia ya. Oke Kak Tia, makasih Kak Tia. Oke, mobil JKN tiba-tiba lock out tapi mau login ya, mungkin lupa kata sandinya. Caranya gimana Kakak? Dilupa kata sandi aja. Ada klik kata sandi di home itu ya, di sebelum login itu ada klik kata sandi, diklik aja nanti masukkan NIK sama nomor HP gitu atau email gitu. Nanti dikirim OTP baru bisa masuk lagi. Benar ya, jadi tinggal di lupa kata sandi aja ya. Karena memang kalau tiba-tiba logout itu karena ada pembaruan biasanya dari sistem aplikasi mobil JKN-nya Kak. Betul. Tuh. Oke lanjut, gitu ya Kak Elara ya. Terus kalau nomornya udah hilang gimana Kak OTP-nya? Nomornya udah nggak pakai. Update aja datanya dulu melalui Pandawa. Diupdate dulu datanya, nomor HP-nya dikasih yang terbaru dulu. Habis gitu dimasukkan setelah dapat layanan dari Pandawa gitu ya. Bener banget. Makanya jadi kalau misalkan punya mobil JKN mungkin bisa diaktifkan itu autentifikasi ya, sebelum buat login tuh cukup pakai sidik jari atau pakai face aja. Gampang ya teman-teman ya. Oke lanjut, kalau BPJS udah nggak aktif lama masih bisa diaktifin, bisa. Jadi bukan daftar baru ya, tapi diaktifin kembali ya lewat Pandawa itu tadi bisa. Bisa, Pandawa ya, bisa. Di menu administrasi coba deh di chat sekarang juga ya di Tuh. 08 118165 Kalau ya. enggak langsung aja klik formulir di bawah. Kalau enggak ada di desa pesiar. Jadi kalau misalkan desanya udah jadi agen pesiar, langsung aja datang ke desa, minta cekkan agen pesiar. Jadi kalau desanya ceknya di mana sih, udah terdaftar desanya atau enggak, bisa langsung ke pihak desanya langsung ya teman-teman ya. Kalau untuk desanya yang belum
belum jadi agen mbak ternyata. Iya, suruh aja. Daftarin aja ya, suruh didaftar di BPJS Kesehatan ya, jadi agen pesiar. Iya, suruh aja Gitu. itu perangkat desanya daftar ke kita jadi agen ya. Kak, aku penerima PBI tapi mau pengajuan mandiri beserta anak dan suami, gimana caranya? Kalau PBI aktif bisa langsung ke kantor dulu aja ya kak. Mm-mm. Ya ke kantor terdekat. Tapi gitu. ada syaratnya ya. Jadi kalau Wanita misalkan Zen. penerima PBI dan masih aktif itu harus ada surat pengunduran dirinya dan harus naik kelas. Betul, itu untuk PBI yang aktif. Yang aktif. Ya. Kalau Untuk misalkan PBI sudah yang non aktif baru bisa kelasnya tetap kelas 3 itu bisa. Gitu. Atau enggak mungkin kakak mau daftarin anak dan suami mandiri bisa. Jadi kakak tetap PBI tapi anak dan suami mandiri. Iya, betul. Kayak gitu juga boleh. Boleh. Nggak menghapus hak PBI-nya. Iya betul, gitu ya kak Ye. Yang penting satu kakak masih sama kelasnya gitu ya teman-teman. Gimana? Udah paham nih kak Ye? Udah dibalas kak Ye? Jangan komen yang sama lagi nih. Kak kalau mandiri tapi udah nggak pengen lanjut gimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa Kakak. karena Benar. segmen mandiri hanya bisa dinonaktifkan karena 2 alasan. Yang Apa pertama tuh? karena meninggal dunia dan yang kedua karena pindah kewarganegaraan. Tuh. Paham Kak Nadira, siap. Siap, Kak Nadira ini eksis sekali ya memang luar biasa. Satu Temenku antero pada Banyuwangi. ngumpul ini kak kayak. Satu antero Banyuwangi nih kenal semua sama Kak Nadira. Sorry bukan Banyuwangi aja. Weh, enggak. Lanjut ya. Izin, respect. Oke, jika ibu BPJS PBI anaknya bisa dipindah nggak kak? Gimana? BPJS PBI anaknya bisa dipindah nggak kak? Pindah kemana maksudnya? Maksudnya pindah kemana nih kak Tani? Ikut PBI juga gitu mungkin ya? Kalau misalkan Kak Tami, bayi benar-benar baru lahir itu bisa diikutkan ibunya yang PBI aktif ya. Jadi khusus untuk bayi baru lahir aja itu yang bisa didaftarkan ikut PBI ke ibunya. Kalau sudah besar anaknya itu masih belum bisa ya teman-teman. Bener banget. Jadi kalau tergantung umurnya juga ya dan harus aktif juga PBI dari PBI ibunya. ibunya harus aktif gitu. Harus Jadi aktif. bayi yang baru lahir itu bisa dimasukkan langsung jadi PBI. Ada maksimalnya kak berapa nih? 11 bulan ya? 11 bulan ya umur dari bayi. Yaitu kalau misalkan PBI dari PBI JK. PBI JK. Kalau PBID nggak bisa. Nggak sampai 1 tahun. 3 bulan. 3 bulan 3 kak. bulan aja. Oke lanjut. Kak, apakah penggunaan BPJS sekali pakai ke kontrol ke RS? Tidak dong ya. Tidak ada batasan Tidak ada kita, batasan ya teman-teman ya. Ya, Bisa Mamoy. digunakan kalau memang ya sakit ya digunakan aja kak ya, karena kita gotong royong yang sehat bantu yang sakit. Tapi kalau udah ngerasa sehat jangan disakit-sakitin. Gitu ya teman-teman ya. Silakan Kak Mamoy ya, sesuai. Enak banget ya PP-nya Kak Mamoy ini. Baik. Es krim. Astagfirullah. Oke lanjut ya. Cara aktifin lagi tapi pindah ke mandiri gimana kak? Ya gimana kak Seperti yang Zen? kita bilang tadi ya teman-teman, bisa melalui Pandawa. Di sini Betul. ada WA-nya ya 0811 81515. Kedua datang ke desa. Kalau misalkan desanya sudah menjadi agen pesiar itu bisa langsung daftar mandiri di sana. Kalau enggak isi aja formulir di bawah ini khusus. Bawah ini udah ada ya special live kita munculin lagi selama kita pintu 30 Tuh. detik aja ya. Ini isi formulirnya di Isi sini. formulir di bawah. Khusus live aja. Kalau nggak live nggak ada formulirnya. Iya khusus live aja, silakan diisi teman-teman ya. Nanti akan ditindaklanjuti ya sama pihak dari BPJS Kesehatan. Tapi jangan iseng-iseng kalau bukan daftar dan reaktivasi ya, jangan iseng ngisi. Biasanya ada tuh yang nomornya Oh, ada ya? diisi ngawur nih, jangan sampai ya teman-teman ya. Kasihan yang bener-bener butuh ya, Iya. nantinya akan memperlambat kalau terlalu banyak ternyata nggak beneran nih. BPJS Polri Vaskes awal di Bondowoso, pindah Vaskes BWI lewat JKN kok nggak bisa. Apa itu? Polri. Iya, kalau TNI Polri gimana kak? Kalau TNI Polri harus ada surat rekomendasi dari atasan. Jadi harus
ada suratnya dulu baru bisa kita pindahkan vaskesnya gitu. Jadi beda ya Kak sama BPJS yang mandiri atau PBI. Jadi khusus untuk TNI dan Polri itu nggak bisa pindah vaskes sendiri melalui mobile JKN. Harus ada surat rekomendasi dari atasan kemudian diusulkan ke kami. Gitu Kak Maca. Oke lanjut. Kak Mama, Kak BPJS kelas 2 apa bisa naik VIP untuk kerawat inap? Ya, Yes, bisa. jawabannya bisa. Jadi dari kelas 2 ya sampai kelas 3 itu nggak bisa, kelas 2 bisa, kelas 1 bisa. Tapi perhitungannya ya tetap ya Kakak, ada perhitungannya, ada Betul, ada selisihnya. yang wajib dibayarkan. Nah, itu berapanya bisa langsung ke rumah sakit. sakitnya. Karena tarif VIP rumah sakit kan beda-beda. Beda-beda, Kak. betul. Kayak gitu. Jadi khusus untuk kelas 3 aja ya yang nggak bisa naik kelas gitu. Kalau kelas 2, kelas 1 bisa langsung ke VIP ataupun ke atasnya kalau ada. Oke lanjut Kak Didi Haryanto. Kak iuran BPJS perusahaan kelas 1 berapa Kak? Kalau misalkan perusahaan itu skema iurannya beda ya teman-teman. Jadi Nih, dengerin baik-baik ya teman-teman ya. Iuran untuk perusahaan gimana Kak kalau Zen? untuk BPJS perusahaan itu berdasarkan gajinya. Jadi kalau misalkan gajinya udah di atas 4 juta itu otomatis kelas 1 haknya. Tapi kalau misalkan masih di bawah 4 juta rupiah itu masih kelasnya kelas 2 gitu. Nah untuk perhitungannya gimana Kak Zen? Tadi belum dijelasin. Perhitungannya itu 5% dari gaji yang dilaporkan. Jadi kalau misalkan gajinya anggap aja 4 juta gitu ya, 5% dari 4 juta berarti iurannya 200.000 sudah menanggung satu kakak, suami atau istri sama 3 orang anak. Jadi lebih murah ya teman-teman ya. Jadi lebih murah sampai 3 orang anak ya. 3 orang anak dan istri juga bisa tertanggung kayak gitu nih 5%. Tapi 4%-nya dari pemberi kerja. Betul. 1%-nya dari peserta ya, usaha sendiri kayak gitu. Jadi lumayan, bayar cuma 40.000 sudah nanggung 5 orang ya, ibarat kata seperti itulah. Halo Kak mau tanya kalau ganti nama bayi nyonya gimana caranya? Bisa banget. Bisa banget langsung update data saja di Bener. Pandawa. Pandawa bisa Kak. Di Pandawa. Jangan deket-deket Kak ya begitu Kak. Ya aku nggak kelihatan, sorry. Oh iya sini Kak. Oh, iya. Kacamatanya. Wah ada Kak Rina. Halo Kak Rina. Kak Rina Bali. Kak Rina Bali. Lanjut Kak, tiap bulan saya bayar itu include dengan adik saya. Jadi bayarnya 200.000 itu bisa dipisah nggak ya? Kak, tiap bulan saya bayar itu include dengan adik saya. Oh gitu. Kalau masih satu kakak tidak bisa. Jadi memang harus satu kakak Kak Dino ya. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Karena pendaftarannya mandiri wajib satu kakak. Pandawa nomornya berapa Kak ya? Disimak Ini dia. nih 0811 8165 ya teman-teman ya. Yuk dicatat. Ini Dicatat kecilan langsung aja nih nih. memang nih. Ini aku pin tuh ada yang komen 0811 8165 gitu ya. Siap. Di situ ya. Bisa tuh disalin ya, tinggal disalin di chat aja kayak gitu. BPJS saya jarang digunakan untuk periksa. Bagus, berarti kakak sehat terus, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi tenang aja kakak ya, iuran kakak itu sama dengan kalau nggak pernah dipakai berarti membantu yang sakit. Iya, kayak gitu. betul. Ada yang saat ini operasi jantung, cuci darah, itu dibantu teman-teman yang nggak pernah menggunakan BPJS kesehatannya. Betul. Kayak gitu Jadi tenang aja ya. Kak Arjunanda, Kak Arjun. terima kasih loh Terima udah kasih. aktif membayar tapi nggak pernah dipakai ya, alhamdulillah sehat gitu Terus ya. ya. Teman-teman Kita mah ya. senang kalau peserta kita sehat itu. Kak kalau BPJS saya aktif tapi punya anak saya suami tidak aktif, gimana cara aktifinya? Kak Sani nih
Nih apa nih kepesertaannya, segmennya. Tapi punya anak saya, suami tidak aktif. Ini loh Kak Zen, Oh, daripada iya. ngeblur. Ya itu bisa dicek dulu ya status kepesertaannya apa, ceknya di mana, bisa langsung di Pandawa aja, dicek dulu statusnya apa. Ya Kalau enggak, statusnya apa. kalau enggak download mobile JKN dulu aja, dicek dulu statusnya apa, baru kita bisa kasih solusi gitu ya, entah didaftarkan mandiri juga atau diikutkan istri yang sedang bekerja gitu. Boleh. Oke lanjut nih. Kak kalau mau cetak BPJS yang hilang gimana ya Kak? Ya. Kita sudah tidak cetak kartu lagi ya, Tuh, teman-teman. cukup pakai KTP aja udah bisa berobat ya. Yang penting ada NIK-nya. Betul. Jangan sampai ada KTP NIK-nya ngeblur atau udah ngelopek gitu, jangan ya teman-teman ya. Jadi boleh pakai KTP, tapi kalau misalkan butuh kartu yang Digital, digital, bener. itu bisa saja langsung download aplikasi Mobile JKN. Bisa di kartu KIS digital teman-teman, kayak Hmm. gitu nih. Tinggal dicetak di tukang print ya kalau memang kurang puas ya. Ya. Biasanya ada yang cetak kayak gitu. Tapi kalau dari kita udah nggak perlu cetak-cetak, udah nggak perlu pakai kartu lagi ya teman-teman, cukup pakai KTP aja. Oke lanjut, mau tanya, ini aku bikin BPJS di Banyuwangi, buat berobat di Bali tidak bisa, gimana ya Kak? Aduh ya Kak. Oke Kak Da, gimana Kak ini Gimana itu maksudnya Bikin BPJS mandiri berarti. mandiri ya. Kalau mandiri Banyuwangi mau dibuat di luar kota bisa maksimal 3 kali pelayanan dalam 1 bulan. Tapi itu harus di FKTP dulu kalau nggak gawat darurat ya Kak. Ya harus di FKTP. FKTP itu apa Kak Zen? Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dan dokter umum yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan begitu ya. Jadi Benar. mungkin aja kasusnya itu apa? Apa nggak tahu, yang mau ini bikin BPJS berarti dia daftarnya mandiri, harusnya bisa sih dipakai di Bali ya. Kak Da boleh komen lagi nih, mungkin kasusnya apa Kak Da? Kasusnya, segmennya. Kalau mandiri bisa kok Kak, kalau memang nggak bisa ataupun disuruh bayar, Kakak bisa lapor ke kita atau pengaduan ya lewat call center 165 WA Pandawa atau mobile JKN. Nah atau langsung ngomong ke Vaskesnya. Kalau kata pihak BPJS bisa kok Kak dipakai ya 3 kali pelayanan dalam 1 bulan di Vaskes yang berbeda. Mungkin aja dia Ada. periksa tapi yang nggak bekerja sama dengan kita. Nah bisa jadi Bisa kayak jadi. gitu. Ya tinggal ini kita harus cross check ulang ya Kak. Kayak gitu. Oke mana lanjut. Macet ya? Enggak. Sudah punya BPJS KIS lalu masuk perusahaan, apakah bisa diaktifkan kembali setelah resign? KIS-nya. Berarti dapat dulu PBI. dulu dapat KIS, sekarang udah masuk perusahaan aktif. Kalau resign nanti ke perusahaan bisa balik ke PBI nggak Kak? Sifatnya itu pengajuan Belum, ya iya. teman-teman, jadi nggak bisa langsung aktif banget gitu, nggak bisa. Jadi kita harus pengajuan, jadi nanti karena yang menentukan dapat PBI atau bukan itu bukan dari kita gitu ya. Bukan dari pihak BPJS Bukan dari Kesehatan BPJS teman-teman. Kesehatan. Tapi dari pihak Kementerian Sosial, Kementerian Sosial, yang tahu betul. bahwa berhak tidaknya. Jadi nanti diajukan lagi ke sana, kalau memang berhak akan diberikan lagi PBI-nya begitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Mamoy. Kak, apakah Mamoy BPJS akan otomatis menambahkan anggota baru jika habis melahirkan? Ini pertanyaannya Tidak, benar. cukup ini ya, cukup tricky ya sebetulnya. Karena kalau misalkan kita memang rutin sih untuk menambahkan anggota baru gitu ya. Cuman lebih baik adalah Kak Mamoynya melaporkan diri sendiri gitu ya.
Benar. Kalau di rumah sakit biasanya itu didaftarkan dari pihak rumah sakitnya, tapi Iya. istilahnya dibantu ya Dibantu. kakak. Jadi tidak semua rumah sakit ya mau membantu gitulah istilahnya. Tapi jadi Kak Mamo ini bisa daftarin cross check sendiri ya. Ya, di cross check di Di mobile cross check, JKN itu benar. kalau misalkan sudah masuk ya berarti sudah didaftarkan. Tapi kalau misalkan belum harus dilaporkan gitu. Jadi paling aman adalah Kak Mamoy lapor sendiri aja. Lapor Gitu. sendiri bener banget. Meskipun kita sering update data begitu Kak Mamoy. Oke lanjut nih, tapi sifatnya bukan otomatis ya Kak Iya, Mamo bukan ya. otomatis, tetap Bener. Kak, ini ada formulir pendaftaran ya, sobat-sobat JKN ya. Bisa diisi untuk yang mau pendaftaran baru ataupun reaktivasi sambil dibantu like-like dulu ya teman-teman ya. boleh. Kak Zen bisa dipencet tuh, udah berapa orang tuh yang follow kita Kak Zen ya. Dipencet Yang mana itu. ya? Iya itu. Mana ya? Itu gambar ya itu. Nah, wah 36. 36 orang masih ya. Bisa di follow kita dulu sambil di like ya teman-teman ya, di like. Terus lanjut ke BPJS apa ada apa tadi? Ke BPJS ada bentuk fisiknya atau lewat aplikasi? Lewat aplikasi aja untuk Iya. kartu KIS digital. Iya, karena kita Ya. sudah nggak ada fisik, kartu fisik itu kita udah nggak ada karena benar. kita sudah pakai KTP aja buat periksa. Periksa kayak gitu, udah nggak ada ya kak. Oke kak, kalau nggak bisa login ke JKN karena sempat login cuma ganti nomor atau lupa password ya, bisa klik bisa. bisa ganti nomor handphone dulu di WA Pandawa. Di Pandawa ganti nomor handphone, terus kemudian masukkan klik lupa password di mobile JKN. Benar ya, tinggal diklik lupa password aja di MJKN. Ya teman-teman bisa, itu siapa yang udah share ya, 8 orang share ya, jangan lupa diposting ulang juga ya teman-teman ya, biar saudara-saudara teman-teman kalian, followers kalian juga nonton nih. Jadi ikutan terspread informasi-informasi dari kita. Gitu. Kalau mau tambah anggota apa harus datang ke kantor? Kalau via mobile JKN bisa nggak kak? BPJS ku PBI. Wah PBI ternyata mau aku rekomendasiin Iya. ya. Ternyata di akhirnya PBI ya. Bener. Kalau PBI tidak bisa kakak, itu sifatnya pengajuan dari ke pemerintah ya, ke dinas sosial kayak gitu. Jadi nggak bisa lewat online, lewat mobile JKN atau Pandawa itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bisanya didaftarkan mandiri, Mandiri. Kalau melalui mandiri Pandawa. baru bisa. Tapi kalau misalkan mau diikutkan PBI, nah itu Nah. yang masih belum bisa. Belum bisa. Oke lanjut kak, kalau pindah fase 1 di beda provinsi tapi belum ganti kakak KTP bisa nggak kak untuk kelahiran? Pindah vaskes bisa. Bisa ya. Jadi pindah vaskes itu nggak perlu update kakak dulu, nggak Benar. perlu update alamat KTP dulu gitu. Jadi misalkan ternyata domisili kita sekarang sudah ada di luar kota yang jauh dari vaskes sebelumnya, itu bisa dipindahkan saja. Dan pindah vaskes itu selama 3 bulan sekali. Gitu ya Kak Buket Balon Bogor ya. Siap, Jauh Kak banget Bogor. beda provinsi. Iya, Bogor. Mau punya. bayar tanggungan BPJS apa bisa bayar cuma 1 orang aja? Nggak bisa. Nono ya, nono. Jadi harus 1 kakak ya kak. Karena memang tagihan kita itu jadi satu, nggak bisa dipisah-pisah ya teman-teman. Nono. Bener. Kak, anakku sudah terdaftar PBI di tahun 2020, tapi di tahun 2022 sampai sekarang ada tagihan kalau mau ngurus gimana? Langsung aja bayar tagihannya, nggak perlu diurus-urus lagi, langsung bayar tagihannya, dicek di mobile JKN, pasti nanti akan aktif Tapi setelah ini dibayar. PBI, Kak. PBI. Iya, Wow. terdaftar PBI di tahun 2020, tapi di tahun 2022 sampai sekarang ada tagihan. Nggak mungkin Kak, jadi mungkin pernah terdaftar mandiri gitu ya. Dicek dulu aja Oh, ya. ya. Boleh dicek dulu. Kalau misalkan datang ke kantor atau kemana, mampir ke kantor, dicek dulu apakah benar ada tagihannya, statusnya gimana, tagihannya itu tagihan kapan. Jadi dipastikan dulu aja gitu ya. Siapa ini? Kak Erni. Kak Erni. Dipastikan dulu ya Kak Erni. Oke, lanjut ya. PBI nggak ada tagihan, bener banget Kak Erna. PBI itu nggak ada tagihan ya. Jadi kasusnya Kak Erni ini harus dicek dia mungkin pernah daftar mandiri atau sebelumnya mandiri.
ya. Jadi kalau udah ada tagihan, ada tunggakan iuran ya kakak, meskipun terus terdaftar BBI, nanti kalau udah PBI-nya nonaktif akan tetap ada itu tunggakan iuran. Betul. Yang wajib dibayarkan, dibayarkan dan pasti akan ditagih. Gitu. Cara daftar BPJS Kesehatan ya bisa Gampang melalui banget. Ada Pandawa pertama, kalau misalkan mau online ada Pandawa nih. ada Pandawa. Kalau misalkan mau jalan sedikit ke kantor desa gitu ya, dicari agen pesiar sudah ada apa belum gitu ya. Kalau sudah ada langsung aja daftar BPJS lewat agen pesiar, Gitu. Atau di aplikasi Mobil JKN. Mobil JKN juga bisa download gitu Kita ya. juga ada kanal tatap muka BPJS Keliling. Ada BPJS ya, Keliling. BPJS Keliling. BPJS online juga ada. BPJS online melalui Zoom di hari Rabu dan Kamis ya untuk kantor cabang Banyuwangi. Jadi bisa langsung lewat Zoom aja ya. Jadi Zooman dengan dengan pegawai kita nanti ya teman-teman ya. Yang dibutuhkan apa kakak? KTP sama buku rekening. Nah, adapun special live kita untuk pendaftaran baru atau reaktivasi bisa melalui formulir di bawah ini. Bener. Khusus live saja. Khusus live aja. Dan itu kita nggak minta dulu kakak KTP ya teman-teman. Jadi pakai nama, nomor handphone, sama email aja kayak gitu. Karena nanti akan dihubungi oleh pihak kami untuk ditindaklanjut seperti itu. Ya teman-teman di tap layar bisa ya sampai 20.000 ya, sampai 20.000 bisa itu ya. Teman-teman ya, Kak dulu awal daftar BPJS Mandiri kenapa berubah jadi PBI ya Kak Nita? Nah itu lagi kembali ya kakak ya. Gimana, mungkin Kak? Itu namanya Kak Anita tuh sudah pernah diusulkan sama desa gitu ya. Jadi akhirnya masuk ke rekomendasi jatah PBI gitu. Akhirnya waktu dulunya Mandiri tiba-tiba diubah jadi PBI. Begitu Kak Anita. Bener Kak Anita, lanjut. Lanjut. Nih kalau mau pindah BPJS kantor suami, gimana cara daftarnya kakak? BPJS ke kantor, mungkin ikut suami PPU. Oh, suaminya pekerja. Kemudian mau lanjut aku ngecek. Jawab aja kak. Suaminya pekerja, habis itu istrinya mau ikut suami gitu ya. Itu bisa aja langsung aja ke Pandawa boleh. Bisa ke Pandawa atau ke pihak ini kantor suami. Minta tolong kantor suaminya gitu untuk menambahkan istri. Kurang sarapan gak sini nih kayaknya. Siapa? Lanjut. Gitu ya Kak Ayu. Oke. Lanjut ya. Cara cetak kartu KIS Kak Ica. Kalau mau lihat kartu digital lewat aplikasi Mobil JKN aja. Langsung aja download aplikasinya. Bener. Lanjut. Mana nih Kak, gimana cara menambahkan peserta BPJS BPD? Aduh kakak, apa itu BPD kakak? Apa BPD? BPD, oke lanjut dulu Kak, kita kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi. Iya, kurang 10 menit lagi. Mepet Jumatan ya karena ya. Betul ya teman-teman, jangan lupa di follow kita dulu karena nanti sore kita ada live lagi Kak Zen ya. Oh ada live lagi sore. Bener, nanti sore kita ada live lagi. Beda narasumber tapi ya. Bener, nanti akan beda narasumbernya. Kak, pindah Vaskes aktif berapa lama? Per tanggal 1 ya. Jadi misalkan dipindahkan sekarang nih, karena kan akhir bulan nih 24 April. 24 April, ntar tanggal 1 baru bisa dipakai di Vaskes yang baru. Jadi per tanggal 1 bulan berikutnya ya Kak. Dan untuk minimal perpindahannya adalah 3 bulan dari Vaskes sebelumnya. Kayak gitu. Oke lanjut Kak, kalau baru buat baru apa nggak bisa langsung bayar Kak? Nggak bisa. Jadi kita ada masa tunggunya ya. Kalau misalkan ada peserta baru, masa tunggunya selama 14 hari. Ya, jadi teman-teman jangan sampai pas butuh baru bikin BPJS. Ayo siapa di sini yang kayak gitu ya? Jangan sampai ya. Kalau udah sakit baru tuh kepikiran buat BPJS, itu namanya bukan gotong royong ya. Butuhnya pas sakit soalnya. Iya, jadi ada masa tunggunya 14 hari ya kalau misalkan baru buat bangun.
gitu. Kak mohon bertanya, BPJS pemerintah bisa diaktifin lagi, sifatnya pengajuan kakak omprok. Mm-mm. Wah, Iya. iya, sifatnya pengajuan ke pemerintah bisa lewat desa ya. Mm-mm. Oke lanjut ya, kita tampilan lagi Kak Zeni. Boleh. Formulir pendaftaran dan reaktivasi untuk teman-teman yang mau daftar ya. Jangan lupa ya di follow kita, itu siapa yang baru follow ya. Di follow kita karena kita nanti sore akan ada live ya. Ini kepotong Jumatan teman-teman. Jadi kurang berapa tadi 10 menit, ini kurang 8 ya. 8 menit. 8 menit lagi kita akan end live ya. Oke lanjut Mbak, kalau udah BPJS nonaktif lagi apa kira-kira? Mana sih? Tahu apa sih? Gak apa-apa. Pertanyaan apa? Lanjut aja. Mbak kalau udah BPJS nonaktif mau diaktif lagi apa kira-kira ada denda ya, riwayat tidak pernah menunggak? Kalau misalkan memang nggak ada riwayat menunggak, itu bisa diaktifkan lagi tanpa membayar yang sebelumnya gitu. Maksudnya nggak ada denda gitu. Jadi bayarnya cuma 1 bulan aja, cuma nunggu 14 hari. Ini yang dimaksud denda pelayanan rawat inap Kak. Kayaknya. Ini yang dimaksud Mbak, apa nih Kak? Mbak, kalau udah BPJS aktif mau diaktifkan Apa lagi. kira-kira ada denda? Nggak ada hubungannya iya. sama layan tadi. Karena kita ada namanya denda pelayanan rawat inap Kakak untuk peserta yang menunggak. Gitu. Nggak ada denda ya kalau memang nggak pernah nunggak, nggak ada Benar. denda. Jadi kalau misalkan sebelumnya nonaktif mau diaktifkan lagi Yang boleh. penting pilih yang masa tunggu 14 hari. Itu Kak, it's only you. Wah. Itu ya. Jadi jangan sampai pilih yang tanpa masa tunggu. Nanti akan ada tunggakan kayak gitu. Persyaratan pembuatan BPJS apa aja Kak? Nah, nih KTP, bener. Buku rekening. Bener, buku rekening. Terus yang nggak punya buku rekening gimana? Pakai M-banking aja. Betul. Sekarang kan rekening nggak pakai buku biasanya, pakai M-banking saja. Oke Kak WW ini udah like banyak nih. Aku baca Kak, tenang aja nih. Muncul terus nih. Ya Luar terima biasa. kasih Kak. Ya kurang berapa? Dikurang 1.400 aja ya di 20.000. Oke lanjut Kak, mau JKN ku udah pernah login 3 NIK. Terus mau login NIK yang sama tapi nggak bisa, gimana Kak? Itu NIK yang sudah terdaftar itu yang tiga NIK yang sudah terdaftar itu dimasukkan HP lain NIK-nya. Jadi kalau misalkan mau masukkan NIK yang baru lagi itu baru bisa setelah salah satu dari 3 NIK itu dialihkan ke HP lain. Mana Gitu. maksudnya Kak? Ulang Kak. Jadi aku punya mobil JKN nih di sini nih di HP ku ini ya. Benar. Habis itu sudah masuk 3 NIK. Oh Nah, iya. aku mau login lagi nih pakai NIK lain itu nggak bisa karena batasnya cuma 3. Batasnya Nah. 3 NIK per akun di mobil ya, di Ya, mobile JKN ya. Ya, jadi Terus? kalau misalkan mau masukin yang baru ini, nah itu yang di HP yang ini akunya dialihkan satu ke HP lain gitu. Gitu. Jadi istilahnya ditransfer dulu nih di HP ditransfer lain. dulu. Ya, gitu Kak Wifi ya. Ya, itu Lanjut di info peserta ada keterangan RITL 3 bulan, itu apa ya Kak? info peserta keterangan RITL 3 bulan. RITL 3 bulan lama banget. RITL 3 bulan. Apa nih Kak, bisa di SS ya atau bisa di komen di postingan terbaru kita, itu kan ada fitur foto ya. Tapi jangan sampai ada NIK dan lain-lainnya ya, peringatannya aja. Karena yang kita tahu denda layanan RITL ya, Iya, dan itu kayaknya cuma 45 hari. deh, nggak 3 bulan banget. Cuma 45 hari ya teman-teman, bukan 3 bulan untuk denda pelayanan rawat inap. Itu masa denda gitu ya. Kalau teman-teman nggak pakai saat rawat inap, oh iya 45 hari Kak. Nah benar itu. Jadi mana tadi Kak? Jadi, Komenannya. kalau Gimana misalkan 45 ada hari? notif seperti itu yang 45 hari itu bisa kena denda kalau misalkan dalam masa denda layanan itu akses rawat inap. Nah, tapi Ada kalau dia, misalkan Kak. nggak Nah, akses ini. rawat inap itu nggak ada dendanya gitu. Oh iya nih 45 hari. Benar 45 hari. Jadi itu sanksi untuk teman-teman yang menunggak ya. Kalau teman-teman menunggak terus udah bayar ya iurannya secara lunas, aktif tuh, tapi akan ada di masa denda pelayanan rawat inap kayak gitu Selama 45 hari.
Kalau nggak dipakai ya nggak ada denda gitu. Kalau nggak dipakai rawat inap ya, kalau dipakai rawat inap akan ada dendanya. Tapi kalau misalkan buat periksa di FKTP itu nggak ada denda ya teman-teman. Jadi pakai aja. Khusus nggak cuma apa-apa. rawat inap. Khusus rawat inap aja yang ada dendanya. Udah 21.000. Terima Gokil, kasih Kak 21.000. Miranda nih, Kak Miranda juga nih udah bantuin banyak banget like-nya. Kak, aku sama suami kan punya BPJS dari pemerintah. Semisal anakku apa bisa dimasukin juga? Anaknya umur berapa Kak Miranda ya? Dari lintas punya anakku. Aktif Kalau nih misalkan dua-duanya. bayi itu bisa, cuman tapi kalau misalkan sudah gede anaknya ya umur setahun atau lebih bahkan itu nggak bisa. Karena sifatnya harus pengajuan kalau misalkan Benar. bantuan dari pemerintah. Kalau Gitu. masih bayi bisa Kak Miranda ya. Umur berapa nih Kak anaknya ya? Mm-mm. Siapa nih ya? Terlihat like-nya, nge-like banyak banget ya. Kak Habil, oke, aku bantu Kak Habil. Kak JMO saya, loh kok JMO Kak Habil? JMO pindah server dulu ganti. BPJS Kesehatan Kak Habil, kalau JMO itu produk dari Ketenagakerjaan. ketenagakerjaan kayak gitu Kak Habil. Jadi bisa ditanyain di instansi terkait. Mohon maaf ya Kak Habil ya. Kita lanjut ya. Kalau kita aplikasinya tuh aplikasi Mobile Mobile JKN gitu Kak Habil. Jadi Bener. beda nih. Mana double R? Mana pertanyaan double R ya? Komen lagi coba Kak double R yang udah like kita banyak banget tuh ya. Ada Kak Ito juga. Mana pertanyaan Kak Ito? Bentar nyari. Oke lanjut dulu ya. Alur mengubah nama bayi nyonya. BPJS perusahaan. Alur mengubah nama Alur. bayi nyonya. Oh, minta tolong aja ke PIC-nya di perusahaan itu ya. Minta tolong aja untuk update data bayinya. Nanti pasti perusahaannya akan menghubungi ke kita gitu yang namanya gitu. Kak ini ada yang tanya, ini ubah Vaskes bisa formulirnya? Kak kalau ubah Vaskes gampang bisa. banget lewat aplikasi Mobile JKN aja ya, daripada pakai formulir ini ya. Mending lewat aplikasi Mobile JKN, itu 1 menit aja udah bisa langsung ganti Vaskes di sana. Bahkan bukan mending lagi Kak, itu harus pakai mobile JKN. Iya. Kalau misalkan ganti Vaskes harus pakai mobile JKN gitu ya. Jadi meskipun kalian datang ke kantor itu pasti akan didaftarkan mobile JKN gitu. Nantinya akan dialihkan pakai mobile JKN. Jadi wajib pakai mobile JKN. Itu ya Kak ya, jadi jangan formulir Kak, takutnya lama ya, malah diajarin pakai Mobile JKN nanti ya. Jadi untuk pendaftarannya tuh juga gampang, pakai NIK aja dan dipastikan nomor HP-nya itu ada pulsa ya. Ada pulsanya gitu. Minimal 5.000 aja bisa. Kak, kalau mau pindah BPJS Mandiri ke PBI itu ya teman-teman sifatnya sekali lagi pengajuan ya. Jadi kalau memang yang mau pasti aktif ya, kalau dibayarkan ya mandiri aja ya. Betul. Mandiri aja kayak gitu. Kalau pindah Vaskes itu gimana Kak? Lewat aplikasi Mobile JKN nih, ada yang tanya Kak Ti lewat aplikasi Kak Ti, Mobile JKN aja. download aplikasinya sekarang, habis itu daftar dan login, habis itu pindah saja Vaskesnya sesuai dengan keinginan Bener, Kak Ti. diubah data kepesertaan ya, diubah data Ubah data kepesertaan. peserta. Nanti ada Vaskesnya tuh. Bisa pilih mau provinsi mana ya. Malah udah jelas gitu, ada kodenya, ada alamatnya di Bener. mana. Bisa pilih alamat terdekat juga bisa. Bisa. Kita lihat info Vaskes terdekat di situ juga bisa. Bisa, lengkap banget Mobile JKN sekarang teman-teman. Masa denda BPJS berapa bulan? Untuk masa denda pelayanan rawat inap hanya 45 hari ya kakak ya. 45 hari berarti 1 bulan setengah lah ya. 45 hari 45 Kak. hari. Kayak gitu. Jadi jangan sampai nunggak ya. Kalau nunggak lunas ternyata langsung dipakai rawat inap gitu ya. Iya. Nunggak berapa bulan pun ya, 1 bulan 1 pun. bulan langsung pun kena. sama 45 hari. Perhitungannya gimana Kak dendanya? Perhitungannya 5% dari biaya layanan kesehatan rumah sakit dikalikan bulan menunggak. Benar. Yuk teman-teman di follow kita, nanti kita akan lanjut live di sore ya teman-teman ya, karena ini kurang 1 menit aja kita udah 1 menit. 1 menit dia 1 menit ya. Ini masih berapa sih? Kurang nih, ayo di follow ya. Terima kasih yang udah follow kita, di follow yang belum. Kak Ito ini makasih banyak loh udah live nge-like
like live kita tuh ini banyak banget tapi ternyata nggak nanya gitu ya. Ayo, ada Ternyata pertanyaan nggak ada lagi Kak Nadira. pertanyaan, jadi 1 menit. baik banget gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan apa ya, kita cari ya. Mungkin terkait agen pesiar ya Kak Zeni ya. Boleh agen pesiar nih, Ada mumpung yang kita temanya sekarang nanya-nanya. pesiar nih. Iya, ada yang nanya-nanya nggak nih terkait agen pesiar? The last question, khusus pesiar, adakah yang mau bertanya tentang Mungkin pesiar? belum tahu nih teman-teman untuk pesiar, apa sih sebenarnya pesiar itu Kak Zen ya? Pesiar itu programnya BPJS Kesehatan dengan desa, teman-teman. Jadi kalau misalkan masyarakat yang jauh sekali dari kantor cabang Bener. gitu ya, dan mau mendaftarkan BPJS Kesehatan melalui desa, itu bisa dengan syarat Dengan desanya sudah menjadi agen pesiar. Kayak gitu. Ini kita mau add live langsung banyak nih, gimana nih Kak? Nggak boleh N emang, nggak bisa ya, no ya, Jumatan ya. Cara daftar gimana? Barusan sudah ngisi formulir ya, teman-teman ditunggu aja untuk formulirnya, nanti akan dihubungi. Gitu. Jadi Akan yang udah dihubungi. isi formulir tenang Bener. aja, nanti akan dihubungi oleh pihak BPJS Kesehatan gitu ya. Saya kemarin ngisi formulir tapi nggak ada kelanjutannya. Kak Hati ngisi di mana nih? Kalau di sini udah kami teruskan ya Kakak ya, ditunggu Sudah kami aja. kirim ke Betul. pusat, jadi tinggal tunggu. Itu ya Kak. Kalau saya sudah cerai harus daftar ulang lagi atau dilanjutin? Tinggal pisah kakak ya. Kalau udah cerai Kak, berarti kakaknya udah pisah nih Kak Zirara. Gimana? Kak kalau udah cerai daftar ulang lagi atau dilanjutin? Harus ubah data Kak yang bener ya. Ubah Jadi data bukan aja. dilanjutin, bukan daftar ulang, tapi harus diubah datanya dengan kakak yang terbaru kayak gitu Kakak. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kita udah hampir 1 jam di sini menemani sobat-sobat JKN yang butuh informasi terkait pelayanan program JKN ataupun BPJS Kesehatan. Nah, buat teman-teman di sini yang belum tahu atau belum terjawab ya, tenang aja, kita nanti sore akan ada live dengan narasumber yang berbeda. Di follow dulu makanya ya, di follow kita ya di sini BPJS Cabang Banyuwangi. Di jam 3 sore kita akan live bareng sama Duta Muda BPJS Kesehatan. Oke. Kayak gitu nih. Jadi ini yang masih belum kejawab masih ada kesempatan kan? nanti Masih ada sore kesempatan. Kak Nadira Kita ya. live terus nih setiap minggunya nih, tapi hari ini spesial 2 ya, langsung 2 live ya, di pagi, siang dan sore hari gitu. Thank you semuanya. Kita siap-siap, jangan lupa siap-siap Jumatan juga nih teman-teman ya. Terima kasih Kak Zen, narasumber dari bagian kepesertaan kita. Terima kasih yang udah nonton, Dadah udah follow semuanya. dan lain-lain. Terima kasih.